Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qul aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'il rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqal azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat satu-satunya yang kita sembah, zat satu-satunya tempat kita bernaung dan berlindung, zat satu-satunya yang memberikan kita kenikmatan. Kenikmatan kesehatan, kenikmatan kesempatan, kenikmatan umur, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Tentunya kenikmatan yang paling utama adalah kenikmatan iman dan Islam, sehingga sampai hari ini di tanggal 16 Agustus 2024 bertepatan tanggal 11 Safar 1446 Hijriah, kita sama-sama bisa hadir di rumah Allah ini guna sama-sama kita menegakkan sholat Jumat secara berjamaah. Harapan kita, sholat yang kita tegakkan, amaliyah yang kita tunaikan senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menghantarkan kita menjadi hamba Allah yang mulia. Mulia tentunya tidak hanya di dunia, tetapi yang lebih lagi adalah mulia nanti di akhirat kelak. Sholawat juga salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, teladan umat manusia, penutup para nabi dan rasul. Mudah-mudahan dengan kita selalu mengirimkan sholawat dan taslim kepada beliau, kepada keluarganya, para sahabatnya, senantiasa kita akan mendapatkan syafaat nantinya di yaumul akhir, dan mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang bisa bersamanya di surga yang Allah telah janjikan bersama. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kami selaku khatib tak bosan-bosannya dan tak segan-segannya untuk mengajak kepada diri kami khususnya dan kepada para jamaah, marilah kita untuk senantiasa membangun keimanan kita, membangun ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, dan berupaya untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Insya Allah kita akan tercatat sisinya sebagai hamba yang muttaqin. Karena sesungguhnya hamba yang muttaqin itulah hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kemuliaan kita dari sisi jabatan, dari sisi pangkat, gelar, dan popularitas kita di dunia. Namun Allah melihat kemuliaan kita hanyalah dari sisi ketundukan dan kepatuhannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itulah mari kita itu berupaya menjadikan diri kita sebagai diri yang senantiasa bertakwa kepadanya dengan secara sungguh-sungguh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah kalian yang paling bertakwa. Bahkan pada ayat yang lain dikatakan, "Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali meninggal dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tema pada Jumat kali ini kami mengangkat tentang syukur dan dalam kemerdekaan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Syukur dan kemerdekaan ini adalah sesuatu yang harus ada pada diri kita. Yang pertama adalah syukur. Tentunya adalah sebuah ungkapan hati, ungkapan lisan, dan pembuktian dalam sebuah tindakan untuk senantiasa kita itu mentaati Allah, mentaati Rasul akan segala nikmat yang Allah telah torehkan kepada kita, Allah berikan kepada kita. Sementara kemerdekaan adalah merupakan sebuah karunia, sebuah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita bangsa Indonesia, yang tahun ini kita masuk kepada kemerdekaan yang ke-79 tahun. Tentunya kemerdekaan yang usia 79 tahun ini bukan usia yang baru atau bukan usia yang muda. Namun 79 tahun ini adalah sudah termasuk usia yang tua, yang tentunya sudah matang. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar telah merasakan kemerdekaan secara matang atau belum? Kembali kepada diri kita masing-masing. Tentunya untuk kita menakar kemerdekaan kita bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar kita mengucapkan dengan kata alhamdulillah. Namun kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan kepada bangsa kita, bangsa Indonesia yang telah berusia 79 tahun, tentunya harus kita buktikan. Dalam bukti ke apa? Dalam bukti amalan-amalan soleh. Amalan-amalan soleh ataupun ibadah-ibadah yang betul-betul mukhlis karena Allah Subhanahu wa taala. Maka olehnya itulah dalam sebuah ayat surat yang pendek kita mengenal semua, surat An-Nasr yang artinya adalah pertolongan. Allah mengungkapkan, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Ketika telah datang pertolongan dan juga kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kalian melihat manusia berbondong-bondong memasuki agama Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan beristighfarlah, memohon ampunlah kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha penerima taubat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bila kita melihat
memahami akan ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ayat Allah yang didahului dengan sebuah lafaz syarat. Kata idza. Ini adalah sebuah ketentuan yang mengikat. Ketentuan yang mengikat kepada diri kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita tunjukkan sebagai ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala hanya meminta dua hal kepada kita. Ketika kita mendapatkan kemerdekaan, kenikmatan kemerdekaan. Ketika kita melihat saudara-saudara kita, umat manusia banyak sadar dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki agama Islam. Maka dua hal yang Allah mintakan kepada kita. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Di situ ada ayat didahului dengan fa jawab daripada idza. Maka Allah katakan fasabbih bihamdi. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu. Artinya di sini adalah apa? Kita disuruh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tentunya ucapan syukur, ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar kita mengatakan alhamdulillah. Ya. Namun bagaimana kita itu bisa menjaga, bisa merawat, bisa mengisi dengan melakukan amal soleh. Mengisi dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Olehnya itulah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan soleh yang kita telah lakukan, apakah telah sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kembali kepada diri kita masing-masing untuk mengevaluasi, untuk menelisik, untuk meluruskan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka ketika kita itu beramal soleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah sesungguhnya yang Allah harapkan kepada kita, untuk kita sadar bahwa kita itu merasa bahwa apa yang kita rasakan ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Para pahlawan yang telah berjuang dengan susah payah, para pendahulu kita yang telah berjuang dengan keringat dan air mata. Maka kita sekarang sebagai generasi penerus penikmat kemerdekaan, janganlah kita kemudian ingkar kepada perjuangan-perjuangan para pahlawan kita, para pendahulu kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kalian kepadaku, maka akan aku ingat kalian. Dan janganlah kalian kufur kepadaku. Artinya apa? Bahwa ketika kita itu sadar akan nikmat Allah yang berupa kemerdekaan, kita isi dengan amalan-amalan soleh, dengan kemaslahatan-kemaslahatan yang membawa kepada kemakmuran, membawa kepada kedamaian, membawa kepada keadilan, dan seterusnya. Maka tentunya itulah yang sungguhnya Allah harapkan kepada kita. Bukan kemudian kita itu merasakan kebebasan untuk melakukan apa saja yang diinginkan sendiri, dengan hawa nafsu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah.
Olehnya itulah, kalau kemerdekaan kita itu kita isi dengan ketaatan kita kepada Allah, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah Allah akan memberikan tambahan nikmat kepada kita. Tapi ketika kita itu mengingkari akan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang Allah karuniakan kepada kita, boleh jadi sebaliknya, justru Allah itu akan mengadab kita. Kemerdekaan yang membawa kita kelegaan, kelapangan, kebebasan, justru akan menghimpit kita. Naudzubillah min dzalik. Olehnya itulah Allah katakan, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu tuh bersyukur akan nikmatku, akan aku tambah nikmat itu. Tetapi jika engkau kufur, ingatlah sesungguhnya azabku amatlah sangat pedih. Olehnya itulah mari kita itu di dalam kita mengisi kemerdekaan ini, isilah dengan ketaatan, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak memberikan kemaslahatan kepada umat, kemaslahatan kepada diri, kemaslahatan kepada keluarga, masyarakat dan kemaslahatan kepada bangsa dan negara. Bukan kita malahan mencari kesempatan untuk memuaskan diri kita, memuaskan keluarga kita. Naudzubillah min dzalik. Tapi bagaimana kita itu untuk membuat diri kita, keluarga kita, bangsa negara kita itu menjadi bangsa yang merasakan kemakmuran bersama, merasakan kedamaian bersama, merasakan keadilan bersama. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah wastaghfir, dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita itu ketika dalam meraih sebuah kemerdekaan, meraih sebuah kemenangan, sering orang itu merasa sombong, merasa bangga, merasa takabur. Ya. Lah olehnya itulah, mari kita itu untuk banyak beristighfar, untuk terhindarkan dari sifat-sifat yang seperti itu tadi. Terhindarkan dari sifat sombong, terhindarkan dari sifat bangga, sehingga melupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah terlepas dari penderitaan, terlepas dari kesedihan, terlepas dari kesempitan. Kemudian ia itu berpesta ria sampai melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itulah mari kita itu untuk menyadari itu semua, sehingga kita layak untuk harus kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika kita itu selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, justru Allah itu akan semakin sayang pada kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumati'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Dan hendaklah kamu mohon ampun kepada Allah, kepada Tuhanmu. Kemudian kalian bertobatlah, kembali kepada Allah, jangan melakukan kemungkaran, jangan melakukan kemaksiatan, jangan melakukan kesyirikan. Insya Allah dengan kita memohon ampun dengan tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, justru Allah akan memberikan kenikmatan yang melimpah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, man aktsara minal istighfar ja'alallahu min kulli hamin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan dari setiap kesempitan, kelonggaran, dari setiap kesusahan,
ada jalan keluar. Dan Allah akan memberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka jalan rezekinya. Olehnya itulah mari kita itu, untuk bagaimana diri kita itu untuk selalu merefleksikan istighfar di dalam lisan kita, dalam benak diri kita. Jangan pernah diri kita tuh lepas dari yang namanya istighfar. Artinya kita lupa akan istighfar. Na'udzubillah min dzalik. Tapi bagaimana kita itu untuk memperbanyak istighfar. Sehingga karunia Allah, keberkahan Allah akan Allah turunkan kepada kita. Sehingga bangsa kita, ketika bangsanya banyak bertaubat, banyak memohon ampun, sadar akan segala kekhilafan, akan segala pelanggaran, maka insya Allah keberkahan ini akan kita bisa dapatkan. Namun ketika kita itu tidak pernah beristighfar, boleh jadi malapetaka akan selalu hadir pada diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Olehnya itulah mari kita itu, dua hal tadi, bersyukur dan beristighfar, jadikanlah refleksi kehidupan kita untuk selalu kita menjadi orang-orang yang sadar diri. Sehingga insya Allah Allah akan membuka pintu rezeki, pintu keberkahan, dan pintu rahmat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah barangkali khutbah yang singkat yang bisa kami antarkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya pada kami dan pada jamaah semuanya. Jangan Allah wa iyyakumul faizinil aminin wa adkhilna fi zumratil mujahidin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim faqur bi warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa taqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa li jal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ausi'ini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa lil akbar aqimis shalah. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.